Saya belajar dari Pak Andri. Pak Andri tadi ketika menyampaikan materi menggunakan pendukung. Saya juga menggunakan pendukung tetapi yang berbeda. Saya mau menggunakan salib, patung Bunda Maria, dan kantong kolekte. Kantong kolekte ini tadinya ada di pojokan. Sebenarnya mau nggak saya ambil, tetapi kan susah untuk dilihat. Tapi bayangkan bahwa ini tetap di tempatnya, yaitu di sana. Saya memegang ini ada di lantai pertama. Saya mau tanya, kira-kira mengapa kantong kolektor ini kok disimpannya di situ dan tidak di kamar? Kenapa? Karena tidak ada isinya. Kalau ini ada isinya, nggak mungkin ditaruh di situ, tetapi ditaruh di kamar. Saya ambil yang paling jelek mana, tapi semuanya ternyata jelek. Sekarang kalau saya bertanya, kantong kolektor dengan keadaan yang seperti ini, kalau saya taruh di luar, kira-kira hilang atau tidak? Hilang. Ibu yang mencuri ya? Kalau ini dijual, apakah ada yang mau membeli? Kalau diberikan, apakah ada yang mau menerima? Tempatikan. Mau, Bu? Untuk apa? Kalau buah matikan. Hah? Suster, mau saya beri? Tapi harus jelas mau dimanfaatkan untuk apa. Karena kadang-kadang kita ini kan mau menerima meskipun nggak jelas untuk apa. Suster, kalau ini saya berikan ke biara Ursulin, apakah ini akan berguna? Untuk apa? Katanya untuk wadah cengek. Ini saya berbicara di lantai paling bawah, memegang kantong kolektor yang ditaruh di sana pun aman, dan saya percaya ditaruh di teras itu juga aman. Nggak ada yang terusik untuk mengambil karena nggak ada duitnya, nggak ada isinya. Inilah nasib kantong kolektor. Kalau nggak ada isinya, dilirik pun tidak. Ini di lantai 1. Lalu sekarang saya naik ke lantai yang lebih tinggi. Kalau mau diumpamakan, Maria itu seperti kantong kolektor, berada di tempat yang lebih tinggi, berarti bernilai, malah juga menjadi sasaran berdevosi. Karena di tempat ini Bunda Maria itu kantong kolektor, tetapi yang ada isinya. Jadi yang membuat naik tingkat bukan kantong kolektornya, bukan isinya. Kita bisa bayangkan Maria tanpa Yesus pasti berartinya berbeda dengan kalau bersama Yesus. Kantong kolektor tanpa uang pasti berbeda dengan kalau kantong kolektor ada uang. Siapa yang di rumah punya patung Bunda Maria? Banyak. Siapa yang di rumah punya gambar Bunda Maria? Siapa yang di rumah punya foto saya? Saya hanya mau membantu. Marilah kita gunakan gambar Bunda Maria yang di rumah, patung Bunda Maria yang di rumah, untuk merenungkan tentang kantong kolektor. Tapi kantong kolektor meskipun murah, tetapi ada isinya, ada Yesus. Bagus kalau entah gambar Bunda Maria atau patung Bunda Maria
kita gunakan bukan hanya sebagai bahan untuk berdoa, tapi juga bahan untuk merenungkan. Lalu yang berikut, saya percaya bahwa semua presidium itu punya patung Bunda Maria. Saya kira ini juga bagus kalau setiap presidium misalnya sebulan sekali doa Teshera. Lalu waktu sisanya digunakan untuk merenungkan dengan menggunakan sarana patung Bunda Maria. Karena kalau saya mencermati dalam rapat itu, nggak ada kesempatan yang khusus untuk melihat dan merenungkan patung Bunda Maria, nggak ada. Karena acaranya padat. Malah di presidium saya itu kadang-kadang kalau ada makanan, wah ini baru lihat, doa juga sambil lirik-lirik ke makanan. Jadi gambar Bunda Maria, patung Bunda Maria yang di rumah maupun yang di presidium bagus kalau tidak hanya digunakan untuk berdoa, tetapi juga untuk merenungkan. Saya mencoba menyampaikan dengan cara yang sangat sederhana. Inilah kantong kolektor, tapi kantong kolektor yang ada duitnya, kantong kolektor yang ada isinya. Kantong kolektor tanpa isi nggak ada artinya. Lalu yang berikut, saya mengajak ke tempat yang lebih tinggi. Jadi kita mau naik trap. Trap pertama, kantong kolektor yang tidak ada isinya, kelas yang paling rendah. Lalu trap yang nomor 2, kantong kolektor yang ada isinya. Sekarang lantai yang ketiga yang paling tinggi. Inilah duitnya, inilah isinya. Ini yang membuat berarti. Kembali ke laptop. Lantai paling atas, lantai paling tinggi. Siapa yang di rumah ada salib? Ada. Saya yakin semuanya punya salib. Saya hanya mau membantu. Mari kita gunakan semaksimal mungkin salib-salib yang ada di rumah. Sesekali kita lihat dan kita renungkan. Yang kita renungkan itu adalah apa yang diharapkan oleh Yesus terhadap kita dalam memperlakukan Bunda Maria. Ini Bunda Maria berada di kaki salib bersama murid yang dikasihi ini. Dan di salib itu apa yang dikatakan Yesus? Ada yang tahu? Ibu, inilah anakmu. Lalu anak, inilah ibumu. Inilah anakmu. Inilah ibumu. Gambar salib. Salib yang di keluarga rutin kita lihat. Sambil kita renungkan apa yang diharapkan oleh isi kantong, yang diharapkan oleh Yesus terhadap kita di dalam bersikap, di dalam memperlakukan Bunda Maria, supaya kita tidak tersesat karena memperlakukan sakarep dewek meskipun baik. Jadi kita mau memperlakukan Bunda Maria tetapi seperti yang diharapkan oleh Yesus. Dan Yesus berkata, Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Yesus berharap inilah cara kita memperlakukan Bunda Maria, bahwa dia adalah ibu kita. Sekarang sedang musim pemilihan pengurus. Ada umat-umat yang ditanya, mau mengusulkan siapa? Tetapi maaf ya, ini bukan umat yang memilih. Maaf ya, ini bukan usulan kita semua, bukan, maaf ya. Ini hak prerogatif Tuhan Yesus yang mengangkat. Dan kita harus menerima meskipun kita nggak dilibatkan.
Apakah ada yang diajak konsultasi oleh Yesus? Setuju nggak kalau saya ngangkat Maria sebagai bunda kita? Nggak ada kan? Yesus yang bermutu, yang berkualitas sosoknya, inilah yang mengangkat ini. Cara kita memperlakukan, cara kita bersikap, inilah ibumu, inilah anakmu. Kita memperlakukan ini sebagai bunda. Tadi Pak Andri di awal mengatakan sering curhat, sering konsultasi, sering minta nasihat. Memang ibu itu seperti itu diperlakukannya. Maka kita juga harus menggunakan betul. Inilah yang diharapkan oleh Yesus kepada kita. Jadikan ibu untuk curhat, untuk konsultasi, untuk menimba kearifan, menimba kebijaksanaan. Dalam hal apa kita berkonsultasi, dalam hal apa kita curhat, dalam hal apa kita minta kebijaksanaan dari Bunda Maria. Dalam hal bersikap terhadap isi, dalam hal bersikap terhadap Yesus. Karena yang menonjol dari Bunda Maria yaitu, kalau kita bingung mau konsultasi, mau bertanya mengenai bagaimana menyiapkan makan siang untuk ini, salah alamat kalau ke Bunda Maria. Kalau kita berkonsultasi membuat bayam atau rangginan ke Bunda Maria, salah alamat. Utamanya kita berkonsultasi, minta masukan dari Bunda Maria dalam hal bersikap terhadap Yesus. Karena memang itulah yang membuat kantong kolekta ini berharga. Karena memang hanya itulah yang sebenarnya hidup di dalam diri Maria, soal Yesus. Tapi Yesus itu tidak main-main, karena dia juru selamat. Siapa sih di dunia ini yang nggak butuh keselamatan? Nggak ada. Bahkan orang yang sehat segar bugar pun itu juga membutuhkan keselamatan. Saya sehat segar bugar, mohon supaya saya dituntun agar selamat, supaya ketika nyebrang jalan nggak tertabrak. Jadi sebenarnya yang butuh keselamatan bukan hanya orang yang sakit, yang sehat pun juga butuh. Nah, jadi itulah yang sebenarnya bisa kita timbang. Maka ketika kita melihat patung Bunda Maria, gambar Bunda Maria, itulah yang mudah-mudahan muncul. Bunda, berilah saya nasihat. Saya ini anakmu. Beri saya nasihat supaya saya, suami, istri, anak, si A, si B, si C, sungguh-sungguh memfokuskan hidupnya pada Yesus yang adalah jalan kebenaran dan keselamatan. Yang dikandung itu adalah juru selamat. Dan siapa yang butuh? Semua. Yang sakit butuh, yang sehat butuh, yang gak ada masalah butuh, yang bermasalah butuh. Semua butuh, tanpa ada yang dikecualikan. Sikap terhadap Yesus, tetapi sikap yang tepat, itulah yang sebenarnya bisa kita timba dari Bunda Maria. Nah, sebenarnya kalau kita membuka katekismus Gereja Katolik, kita ini sebenarnya juga kantong kolektor. Ada samanya kita dengan Bunda Maria. Di dalam hati kita itu sebenarnya juga ada Yesus. Maka bisa dimengerti kalau katekismus Gereja Katolik mengatakan, ikutilah suara hatimu. Karena di sana Tuhan Yesus itu sebenarnya berbicara. Tetapi suara hati bisa salah. Kenapa? Karena bisa jadi yang didengar itu bukan hanya suaranya Yesus, tapi suara yang lain. Sama dengan manusia pertama di Taman Firdaus. Ada suara Tuhan, tapi juga ada suara iblis. Nah, tinggal mana yang mau dimenangkan. Ikuti suara hati, karena di sana Tuhan Yesus sebenarnya juga ada. Tapi harus disadari bahwa suara hati bisa salah.
karena bisa jadi salah mendengar karena suaranya banyak. Kalau kita berbicara, kita merenungkan mengenai bagaimana kita bersikap terhadap Bunda Maria, ya kita yang utama itu adalah bagaimana kita belajar dari Bunda Maria dalam hal bersikap terhadap Yesus. Yesus yang ada dalam diri kita harus dibesarkan. Supaya apa? Kita memang digunakan oleh Yesus untuk bekerja. Kita oleh masyarakat disebut orang Kristiani, orang yang diharapkan memancarkan Yesus. Maka sekali lagi tugas kita ini sebenarnya seperti Bunda Maria, mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik, supaya Yesus yang ada dalam diri kita itulah yang dominan. Sehingga nggak salah kalau masyarakat mengatakan, awas ada orang Kristiani, orang yang hidupnya memancarkan Yesus. Nah, jadi sebenarnya ketika kita menggunakan gambar rohani, kita menggunakan patung Bunda Maria di rumah, harusnya yang muncul itu supaya saya juga seperti ini, membesarkan. Jadi kalau kata Pak Andri tadi, Maria itu karena rendah hati bukan memuliakan diri tetapi Yesus. Yesus yang paling besar, itu yang menyebabkan mengapa di dalam kitab suci yang banyak muncul itu adalah Yesus. Dan kalau bicara mengenai keluarga kudus, yang paling sedikit muncul adalah Yusuf. Tetapi bukan berarti tidur, tidak. Yusuf kepala keluarga banyak berperan di balik layar. Persis seksi konsumsi lah. Seksi konsumsi itu kan bergeraknya di balik layar. Tahu-tahu loh, kok ada makanan dari siapa ini? Karena kita nggak tahu siapa seksi konsumsinya. Nah, jadi Yusuf itu sebenarnya seperti seksi konsumsi. Dia berperan banyak, tetapi di balik layar, maka di kitab suci nggak banyak muncul. Lalu yang muncul juga di kitab suci itu adalah Bunda Maria, tetapi itu pun juga tidak sebanyak Yesus. Karena apa? Yang paling dimuliakan, yang harus dibesarkan, yang harus menjadi sosok yang utama berperan, itu adalah Yesus. Jadi sederhana seperti tadi, seperti ini sederhananya. Yang membuat paling berharga bukan tampilannya, bukan luarnya, isinya. Nah, maka kalau Yesus mengatakan inilah ibumu, yang berarti kita juga harus menimba dari Bunda Maria. Kita juga harus belajar dari Bunda Maria, harus mencontoh Bunda Maria. Sederhananya, ya jadilah kantong kolektor, tapi yang ada isinya. Maka kita harus memastikan bahwa pikiran kita, hati kita yang dominan itu adalah Yesus. Yesus yang memang makin dominan, yang makin besar, yang membimbing hidup kita. Dari saya itu, sekali lagi saya hanya mau membantu supaya patung Bunda Maria di presidium, di keluarga, salib dimanfaatkan bukan hanya untuk berdoa tetapi untuk merenungkan yang tadi. Tuhan berkati.